untuk kondisi pasar keuangan domestik di tahun 2025 mendatang, begitu ya, Anda melihat sentimen-sentimen apa yang mungkin akan berpengaruh kepada market kita dan utamanya juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya di tengah berbagai challenge ya di dalam negeri ada kenaikan PPN 12%, kemudian juga dari sektor kita juga melihat begitu ada beberapa PHK juga terjadi di sektor real begitu sehingga ini mungkin akan berpengaruh kepada perekonomian secara keseluruhan begitu dan impactnya kepada pasar keuangan kita akan seperti apa? Mungkin yang paling berdampak terhadap kondisi kita juga dan pertumbuhan ekonomi kita salah satunya adalah ketidakpastian global. Nah, ketidakpastian global itu akan sangat menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil juga oleh pemerintah. Salah satunya tadi terkait dengan penguatan US dollar, itu kan sangat terkait dengan potensi inflow yang akan masuk ke kita. Kalau misalnya kita bisa menjaga likuiditas dan itu juga bisa menarik modal asing masuk dengan tadi adanya pelemahan potensi ya, adanya kemungkinan US dollar mau melakukan pelemahan sehingga supaya mereka ekspornya naik tentunya akan membawa inflow ke sini. Dan itu juga kita relate lagi dengan tadi yang sudah sempat saya sampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diramalkan 5,1%. Dan itu yang meramalkan adalah 3 institusi dunia yang cukup kalibernya bisa inilah ya, orang semua tahu gitu. Sehingga kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu cukup kuat baik secara fundamental juga secara stimulus-stimulus yang kita lihat kita percaya akan dilakukan dan digelontorkan oleh pemerintah untuk mendorong perekonomian terjadi. Sehingga untuk kedepannya tadi yang ditanyakan oleh Mbak Iva terkait PHK dan lain-lain, mungkin harusnya sudah bisa diantisipasi dengan hal-hal tadi, dengan stimulus-stimulus yang ada. Oke baik, tapi overall berkaitan dengan kondisi likuiditas ya di tanah air begitu, mungkin Anda bisa menggambarkan saat ini kondisinya seperti apa dan bagaimana mungkin dengan proyeksinya di tahun 2025? Ya. Terkait dengan likuiditas saat ini kita melihat pemerintah juga melakukan kebijakan beberapa langkah untuk menjaga stabilitas rupiah antara lain dengan menahan suku bunga kemarin. Sehingga kita masih bisa mempertahankan nilai rupiah. Dan mungkin bukan hanya stop sampai di situ saja, tentunya pemerintah juga melakukan operasi pasar terbuka untuk menarik dana-dana investor asing masuk ke kita gitu kan. Salah satunya ada instrumen SRBI dan pemerintah juga untuk menyerap di kita juga melakukan berbagai penawaran FR dan instrumen-instrumen yang akan menarik investor tadi bukan hanya ke sektor real tapi juga ke sektor finansial. Sehingga kami melihat bahwa room untuk pertumbuhan perbankan dan mungkin perekonomian kita juga masih sangat terbuka lebar di tahun 2025. Oke, untuk instrumen-instrumen yang sudah ada saat ini, apakah memang sudah cukup menarik begitu untuk menarik inflow dana asing masuk ke dalam pasar domestik kita? Ya. Instrumen yang ada saat ini di Indonesia sudah cukup menarik karena kita melihat kita punya suku bunga sendiri saja sudah cukup tinggi ya, di atas dengan rata-rata yang ada terutama negara-negara berkembang lainnya maupun negara-negara maju. Sehingga tentunya itu menjadi insentif bagi investor asing untuk menanamkan dananya di sini. Dan di luar dari itu kita juga melihat valuasi dari saham dan obligasi saat ini itu masih sangat menarik. Kalau kita bandingkan tentunya valuasi menarik tetapi fundamentalnya seperti apa? Fundamental kita juga cukup baik. Didukung lagi tadi proyeksi pertumbuhan yang 5%. Harusnya dua kombinasi ini akan menjadi nilai puller untuk investor menaruh dananya di Indonesia. Oke, nah ketika kita melihat ya, walaupun tadi sekali lagi ada begitu banyak gejolak yang terjadi, tapi penekanan dari Anda artinya memang secara kondisi, secara fundamental kita masih cukup baik, Bu Heni. Iya, secara fundamental kita masih cukup baik. Itu bukan hanya Indonesia yang mengatakan, tetapi Bank Dunia, IMF, dan tadi Bloomberg. Lalu secara valuasi kita juga masih atraktif. Kita lihat dengan pasar kita hari ini terkoreksi, baik dari pasar saham maupun pasar obligasi, itu sangat memberikan opportunity bagi orang yang ingin investasi di Indonesia. Baik, kemarin juga kita sempat mendengarkan begitu pernyataan dari Bank Indonesia bahwa kedepannya market deepening ini juga akan terus dilakukan. Nah, tapi ekspektasinya mungkin seperti apa untuk market deepening ini sendiri ke depannya? Kalau kita melihat bahwa market deepening ini tergantung juga dari tadi ketidakpastian global ya dan tentunya kebijakan Amerika. Seperti yang tadi saya sampaikan, market koreksi terjadi pada saat Amerika waktu itu terpilih Donald Trump. Karena orang khawatir dengan kebijakannya salah satunya adalah tarif perang dagang yang mungkin akan diterapkan. Namun setelah berlanjut ke tahun berikutnya, berkaca dari pengalaman yang lalu ya waktu Trump terpilih, malah keadaan berbalik karena orang melihat tidak secepat itu pun diterapkan dan banyak kebijakan-kebijakan lain yang justru malah
tadi melemahkan US dollar sehingga membuat inflow yang positif ke pasar saham Indonesia maupun pasar obligasi.